setiap mahasiswa yang berargumen itu dihargai pendapatnya. Dan di saat gue selesai kuliah dari sana, di saat gue balik ke Indonesia, gue ngerasa bahwa kuliahnya sih lebih susah kuliah di Indonesia, tapi pengalaman hidup di saat gue menghargai pendapat orang Cina, Nigeria, Turki, bahkan ada orang Palestina, orang Amerika, Swedia, Jerman dan segala macam. Gue jadi tahu bagaimana cara mereka berpikir dan menyampaikan pendapat, dan tidak ada di antara kami yang malu-malu gitu. Oke guys, kembali lagi bersama kita akan menguak sebuah fakta yang semalam itu udah kita bahas tapi nggak siap gara-gara Tahu kau lagi ngomong juga. Cuma ini gue bilang sama kalian, bapak nggak rasakan pak, aku di sini stres mikirnya ini aja biar kalian tahu ya. Kalau misalnya duduk di sebelah bapak kan kalian tahu jiwa ketuaannya itu mampir kan muda. Oke, jadi kita bakal ngebahas yang semalam itu kita bahas bahwasannya gimana sih bapak masalah biaya hidup bapak di luar negeri sana itu gimana. Jadi buat kalian jangan kemana-mana, terus ikutin vlog ini karena kita bakal ngebahasnya. Oke? Udah selesai. Sekian dan terima kasih buat kalian semua. Jangan lupa subscribe, like, komen dan subscribe. Oke Pak, kita lanjut aja ke pembicaraan kita selanjutnya kan. Kemarin kita berhenti membahas bahwasannya gimana sih biaya hidup Bapak di luar negara sana, terutama di negara Inggris Bapak bilang. Atau tunggu Pak, belum siap. Kalau misalnya anak-anak ngomong, bapak-bapakan harus ngerti juga kan gitu. Jangan kalau misalnya kayak gini, kalau orang tua dikasih tahu kayak gini bandel kan. Aturannya kalau anak-anak ngomong, bapak-bapak itu harus mendengar juga. Nggak boleh kalau bapak-bapak aja dengar anak-anak, nggak boleh ya. Jadi Pak, kita bakal membongkar tentang Bapak di negara Inggris. Bapak siap? Insya Allah siap ya. Tapi kalau dipikir Inggris bukan nggak besar boy ya kan. Kalau mau dibongkar ini nggak mungkin satu hari siap Pak. Kalau mau dibongkar kita bikin konten video ini kata lu 2 hari 4 jam. Iya maksudnya kan gini, kalau misalnya Inggris bukan nggak besar Pak. Kalau mau kita bongkar Inggris itu bukan nggak lama Pak. Ya. Kan besar kota. Jadi kau tadi nanya apa? Ya kalau Bapak gimana gitu. Selama Bapak hidup di negara Inggris sana, biayanya kayak mana gitu? Ya jadi enggak gini, tunggu dulu Pak. Kalau misalnya kita lanjut, nanti kita setengah jalan bongkar, nggak siap kan kita nggak mungkin. Anti kah kau? Karena gini loh ya kan, kalau Inggris itu bukan kecil ya kan, kotanya banyak, ada New Zealand, ada Transmart ya kan, itu bukan nggak kecil, kita harus bongkar semua gitu Pak. Apa mungkin siap dalam beberapa menit ini? Ya udahlah kau cakap sampai selesai. Oh ya, oke kembali ke topik merajuk ya. Oke Pak, gimana pengalaman? Darah tingginya orang tua ini. Oh iya jangan pula. kau main-main kau. Makanya jangan banyak makan kambing. Yuk lanjut. Sapi bol. Oke Pak, gimana sih Pak untuk Bapak kayak membenahi biaya hidup Bapak di Apa? Hubungan kami baik-baik aja bol. Kenapa harus dibenahi? Siapa yang bilang Bapak cerai Pak? Ini kan bahas biaya hidup. Kau bilang dibenahi. Ya bukan rumah tangga, maksudnya gimana cara Bapak untuk menyelesaikan masalah biaya hidup di sana, besarkah, kecilkah atau gimana? Kau nampak kali bahasa Indonesia nggak pandai, apalagi bahasa Inggris. Nampak kali bahasa Inggris saya luar kepala kali. Udah yuk lanjut Pak, silakan. Bener nih? Iya bener. Ntar kau potong-potong Oh lagi. enggak lah, aku kan sopan. Udah. Iya. Oh serius ya? Oh serius. Beasiswa itu ada 2 jenis secara garis besar ya. Full scholarship atau half atau partial scholarship. Jadi ada yang penuh dibiayai, ada yang cuman sebagian dibiayai gitu. Kalau full scholarship biasanya itu membiayai biaya kuliah dan biaya hidup. Atau yang half itu biasanya dibiayai biaya kuliahnya tapi nggak dibiayai biaya hidupnya. Atau biaya hidupnya dikasih tapi cuman sedikit lah, nggak seberapa payah gitu. Alhamdulillah gue kemarin dikasih beasiswa full scholarship, ya kan. Kalau tuition fee kemarin udah bilang 12.000 sampai 40.000 pound sterling. Beasiswa gue kemarin hampir per bulan sekitar dapat 1.300 sampai 1.500 pound sterling. Oke Pak. Kalikan aja 20.000 ya guys. Oke guys. 1.300 sampai 1.500 pound sterling itu bisa dipakai buat makan, naik transport umum, sama nyewa apartemen. Jadi jangan cakap kau cari kos-kosan bol di sana. Oke. Nggak ada kos-kosan. Berarti bentar buat kawan-kawan, dari tadi kayak Bapak dapat full apa Pak? Scholarship. Oke, dapat full scholarship. Tapi dari sini harus kita garis bawahi satu hal ya. Di situ dapat makan, dapat apa lagi Pak? Biaya
Hidup, biaya makan, biaya hidup, ya tempat tinggal ya. tempat tinggal. Tapi Sama satu transport. yang nggak dapat di situ ya, biaya makan, hidup, tempat tinggal dapat. Biaya untuk minum yang nggak dapat ya. Ya tadi makan aja minum. Seret. Berarti kalau minum biaya sendiri buat kawan-kawan ya. Oke Pak, bisa dilanjut. Housing accommodation, jadi tempat kos-kosan itu di sana kebanyakan di flat atau di asrama yang di dalam kampus atau di private apartment. Apartemen itu ada yang kerja sama kampus, ada yang sendiri. Nah, sebulan itu rata-rata yang paling murah itu antara 300 sampai dengan 400 pound sterling per bulan. Itu bisa share dengan beberapa teman, 2 atau 3, atau kalau mau lebih murah lagi ada 4 orang 5 orang temen yang sama-sama dari Indonesia bisa nyewa satu rumah. Oke, berarti Itu kalau untuk flat. itu flat ya Pak. Yang ya? mewah sampai dengan 800 pound sterling itu udah mewah kali. Oke, berarti dari sini juga kita bisa ngambil kesimpulan kenapa Bapak menyarankan kalau misalnya ada kawan 4 atau 5 orang itu tinggalnya sama. Jadi biaya hidup berkurang Pak ya kan? Untuk rumah udah Ya, berkurang. bisa biasa berarti untuk berkurang. Oke Pak, kalau boleh tahu mungkin kawan-kawan kita semua pingin tahu. Udah nggak pakai bayar token lagi ya? Nggak pakai token lagi Nggak, ya, karena Ijol Galon udah sana sekarang kita. Udah, Kan? udah. Nah, Ijol Galon sekarang udah namanya Ijon ULSA. Nah, jadi ini sekarang kita bakal nanya Pak, sedikit mungkin ada beberapa fakta yang mungkin kami sendiri belum tahu gitu kan. Kalau Kau nggak mau tanya masalah makan ya? Enggak, tunggu Pak, ini lebih penting daripada kalau Bapak dengar ini Bapak pun suka pasti gitu kan. Oke, kalau mungkin Bapak ini di luar negeri kuliah ini segala macam. Kalau menurut Bapak cewek-cewek Inggris bagus nggak Pak? Cantik, bukan bagus. Cantik ya. Bukan cewek Inggris sih. Jadi Lebih tepatnya karena gua tadi bilang ketemu dari berbagai belahan dunia. oke. Banyak banget kita bisa bertemu dengan kawan baru. Kalau kalian laki-laki mau memperbaiki keturunan gitu ya, mencari pasangan calon istri dari luar negeri, ya silakan berburu beasiswa. Oke, berarti berbagai dari berarti setengah aja dia Pak ya. Tadi Bapak bilang dari apa tadi Bapak bilang kalau apa? Dari setengah keturunan atau apa? Kalau ya sebenarnya bahaya juga Pak kalau misalnya cewek dekat. Kalau mau memperbaiki keturunan, Ya kalau misalnya dekat turunan apa nggak bahaya kalau bawahnya sungai. Bapak pun ngomong yang betul. Pak ini sekarang ku tanya sama Bapak, ini Bapak mau ceritakan ini di Inggris apa Deli Tua, turunan-turunan kayak gini. Kalau Deli Tua ya banyak turunan Pak. ya. Nah, ngomong yang enggak kalau kayak gini kan kita sebagai anak-anak image kita kan nggak mengkolaborasi kan. Kalau mau punya istri bola matanya berwarna biru atau coklat atau yang bukan hitam lah, itu ada di sana. Kalau mau yang biru, yang coklat nggak pening Pak. Kalau yang nggak ada matanya ini yang pening mau cari bini kayak gitu kan. Bapak pun ada aja, nggak perlu kalau mau mata biru nggak perlu. Ya nggak ada matanya di batu gingging itulah. Ya kalian letakkan aja di ini cat biru di mata bini kalian sini pasti buta itu kalau nggak buta juling paling Oke Pak, lanjut ke pembahasan kita kemarin yuk. Ya, kalau masalah kalau yang cewek ingin nanya dong, cowok di sana ganteng-ganteng nggak? Oke, kalau misalnya yang cowok mau nanya cewek tadi udah kan. Ini yang cewek itu ada yang nanya Pak. Eceknya aja gitu loh. Oh iya Kak, bentar aku tanya. Ada yang nanya cowok di sana bagaimana gitu Pak. Yang pasti lebih open minded ya, dan bisa membuat kalian nyaman lah ya mungkin ya. Karena mereka sangat terbiasa untuk bertukar pikiran dan mau ngedengerin gitu. Yo, kalau misalnya kita cerita dengerin Nggak kayak lu kan pengennya cakep aja. Kalau- Nampak kali kau Indonesia. enggak loh Pak, kalau misalnya di Medan banyak juga misalnya contoh. Ya di Indonesia cewek misalnya kayak baru deket sayang. Aku mau cerita nih. Iya sayang cerita gini. 1 minggu gitu kan. Masuk ke 2 minggu sayang, aku mau cerita bentar lah lagi masak Indomie katanya gitu kan. Masuk ke minggu sayang, aku mau cerita lah. Udahlah kasih cerita-cerita aja duit nggak ada katanya kayak gitu. Nah, itu kan juga ada gitu loh di Indonesia. Apa bedanya kalau soal cerita gitu loh Pak? Ya. Coba ada yang bisa Bapak sampaikan? Yang pasti lebih tinggi lah di sana cowoknya. Cowoknya lebih tinggi-tinggi. Di sini pun banyak Pak. Tiang listrik di sini. Tinggi-tinggi. Makan kacang panjang aja tinggi loh kalau di Indonesia ini Pak. Kan gitu. Oke, aduh bagel juga. Oke Pak, berarti Biaya makan. biaya makan tuh tadi sendiri kayak mana? Kalau teman-teman pandai masak, ya harus pandai. Mau nggak mau, kalaupun nggak pandai masak pun di sana nanti pasti akan bisa pandai memasak. Kalau jajan di sana sekali jajan paling murah sekitar 2,5 pound masih ada lah. Tapi itu nggak kenyang. Kalau mau agak kenyang antara 3,5 pound sampai 5 pound. Jadi ya sekitar 70.000 sampai 100.000 sekali makan ya. Jadi kalau 3 kali ya 15 pound.
Oke, dari sini juga ada yang kusimak gitu kan. Bahwasannya kalau 2 pon nggak cukup, 3,5 pon nggak cukup, berarti 3 gon Pak biar cukup. Ya, Gitu. ya, 3 goni gitu kan biar Ya, ya. cukup. Karena kalau pon Biar ini, kenyang lah ya. Iya, 3 goni gitu. Oke Pak, lanjut ke keluarga kami. Kalau bis, kalau kita pengen naik bus atau naik transport sebulan mungkin menyediakan antara 40 sampai 50 pound. 4 sampai 50 pound sih. Ya. Jadi kalau teman-teman cuman dikasih beasiswa contoh 500 pound sebulan gitu, bisa nggak hidup di sana? Bisa banget. Di sana banyak sekali part-time worker. Jadi Apa itu Pak Temur? kerja paruh waktu. Oh, misalnya kuliah. Kalau di film-film kan jadi apa? Tukang cuci di McD Oke, gitu. berarti kalau di Indonesia kayak dia kuliah sambil kerja gitu Ya, Pak? ya. Kuliah sambil kerja. Ya. Dan di sana kalau part-time worker itu, part-timer itu dikasih batasan maksimum adalah 20 jam seminggu. 20 jam Nah, seminggu. biayanya bervariasi ya, antara 6 pounds sejam ya, per jam itu 6 pounds. Atau kalau semisal jadi personal care atau personal assistant gitu ya, ngerawat orang tua atau ngebersihin rumah, itu bisa dapat antara 10 sampai 14 pound Gitu. Per jamnya Pak? per jam. Oh. Jadi kalau teman-teman mau kali 20 jam seminggu ya silakan dikali. Berarti kerja di sana kayak karaoke Pak ya, per jam dia ya kan? Kalau karaoke per jam 70 katanya, kena 2 jam cepet 40 ya kan? Kena Kayak- seminggu 170 juta Pak ya kan? Iya. Berarti dia kalau di sana kerja itu ibaratkan karaoke, ngitungnya per jam gitu ya. Ya. Oke, kita lanjut ke keluarga Bapak juga. Kalau boleh tahu Bapak selain di negara Inggris, negara mana lagi yang pernah Bapak bongkar gitu loh? Kalau yang hidup sampai lebih dari 1 bulan, Inggris, Oke, UK, UK. Great Britain. Itu Great Britain apa? Kawan Green Tea? Yang betul-betul lah Pak bahasanya. Ya, sama itu. Di Inggris juga daerahnya gitu. Enggak. Ibarat kalau Pernah juga di Timor Leste. gua di Timur Timor itu, Leste. ini Timur Leste. Tapi Inggris ini seru banget loh. Oh kalau iya, kalian- kan berarti kan Inggris dulu orang. Jangan tahu-tahu Timor Leste ibaratnya biasa ngelihat blonde pirang, tiba-tiba harus ngelihat di Timor Leste blonde pirang itu seperti keajaiban dunia ke-8. Oh iya, lanjut Pak. Iya. Udah selesaiin aja ini. Ngantuk boy. Oh berarti Bapak itu pernah dulu di Inggris, Timor Leste. Tapi tunggu dulu Pak, kita harus bahas Inggris dulu. Iya. Sayang loh kalau udah dibahas ini. Iya maka itu. Jadi Pak, selain dari Bapak kayak udah berarti Bapak punya pengalaman gimana cara hidup di Inggris sana, mulai cara kerja di Inggris sana dan cara belajar di negara Inggris sana gitu loh. Mungkin Bapak sendiri apa sih yang Bapak rasain di posisi Bapak harus kuliah di luar negeri, pastinya sendiri gitu kan Pak. Ya. Kalau menurut Bapak apa sih rasa bahagianya dan rasa suka dukanya? Pertama kali gua beli tiket harus terbang ke Inggris, terus terang panic attack. Jadi kayak diserang rasa kepanikan. Gua takut sampai sono itu gua bisa nggak survive gitu. Karena Pak, tunggu Pak. Sampai sana. Kalau sono di sini sono ini, sono Pak ini. Oh ya. Sampai sana Pak. Jangan kayak gitu kawan-kawan, nanti kalau nanti dipikir kita ngajarin nggak baik, sono gitu, sini sono ini Pak. Sampai di Sana. UK, ya Di kan? sana UK. Kan gue nggak tahu tuh nanti bakalan naik apa ke kampusnya gitu kan. Nah, teman-teman harus rajin-rajin cari informasi nanti transport yang paling oke menuju kampus itu seperti apa. Jauh sebelum kalian ke kampus, ke negara tujuan, kalian juga harus mulai survei kos-kosan. Jadi ada yang disediain di dalam kampus, ada yang di luar kampus gitu. Nah, itu ada kelebihan dan kekurangannya juga. Nah, di saat udah sampai sana, akhirnya mau nggak mau nekat bol, harus mandiri. Jadi kalau nggak mandiri ya kayak gini lah, terlunta-lunta ya kan, perut dibuka-buka, macam nggak ada harapan hidup gitu. Enggak kan, kalau bapak tadi ngajarin nekat ya, aku nekat, aku buka perut aku, kan bapak sendiri ngajarin orang nekat. Udah ngomong ala bapak, Pak pening juga, pun merepet aja orang tua. Nah, jadi Pasti mandiri. mandiri itu butuh Pak ya. Harus, karena lu ngerasa nggak bisa bahasa Inggris, sampai sana mau nggak mau harus cakap Inggris. Berarti kalau misalnya posisi kita nggak pandai bahasa Inggris, sampai ke sana harus bahasa Inggris. Pura-pura kayak misalnya orang itu ngomong nih, where you from? Misalnya kayak gitu. Yes, I go home ya. Yes sir, I go home. Langsung aja bantu pulang gitu. Ya, jadi boleh. jadi nggak cakap-cakap lagi kan, jadi nggak bingung gitu kan Pak. Cuman kadang ini teman-teman ini suka pengen sok ke Inggrisan gitu kan. Kalau ngomong bahasa Inggris tuh nggak perlu logatnya dikeren-kerenin. Udah kalau kalian dari Medan,
bahasa Inggris pakai logat Medan pun nggak masalah. Langsung ada kan, wey, Sulaiman Fahmi, this Ya. is you, Yang penting gitu aja kan. Yang penting lawan bicara ngerti maksud kita. Oke. Jangan sok di British accent lah, American accent lah, Australia accent lah, nggak usah. Jadi cakap bahasa Inggris dengan cara kita logat Indonesia nggak ada masalah itu. Oke, berarti kayak di negara orang juga kita bisa jadi diri kita sendiri gitu ya Pak? Iya. Oke, sebentar. Mungkin dengan Bapak mengajarkan kawan-kawan yang barusan dengar itu, kita harus mandiri gitu kan. Ya. Tapi semandiri apapun namanya kita bukan lahir di situ Pak gitu kan. Begitu kita lahir di rumah sakit yang ada di Medan gitu kan. Jadi kayak mana untuk mengatasi rindu ke Indonesia itu tadi gitu Pak. Ibarat kalau di Indonesia jalan kita ada Rindu Indonesia apa rindu masakan Indonesia? rindu Indonesianya gitu. Pulang lah Pau kalau rindu. Iya pulang. Kalian pun entah apa-apa nggak bilang, aku yang salah jadinya. Nah, kalau menurut Bapak kalau misalnya Bapak rindu masakan Indonesia, Bapak Masa lah Pau kali kau. di mana mau kau cari Indomie Diki? Oh jangan salah. Indomie ada di UK. Alah rasanya pasti beda. Ya pasti beda karena di Inggris itu kan dia ada departemen kesehatan macam seperti itulah yang membatasi namanya food hygienic, kesehatan makanan-makanan yang masuk gitu kan. Jadi memang micinnya nggak terlalu sekuat Indomie yang beredar di Indonesia. Kau ngantuk katanya nggak begadang yang nggak ngantuk tapi kau ngantuk. Enggak Pak, kalau misalnya ngomong sama orang tua kan Bapak pun puasa, napas terasa goyang juga kena gitu. Bapak ngomong dekat, par katanya Pak. Terasa juga Pak kan gitu. Oke Pak, berarti kayak Masa. Tapi restoran Indonesia ada di UK. Jadi ada warung atau orang Indonesia yang datang ke Inggris, dia nekat gitu kan. Biasanya yang nekat kan teman-teman dari Padang gitu. Dia bikin warung masakan Padang gitu. Mereka menyediakan rendang, ada sih. Oke, tunggu Pak. Aku tebak ya nama tempat makan yang di Indonesia di sana aku tahu apa. Seafood 2000 ya kan? Pasti Seafood 2000 ya kan? Food 2000 gitu. Masakan Padang. Ya kan betul. Bukan Seafood 2000 diganti bahasa Inggris. Seafood 2000 ya kan? Pasti ada. Pasti kalau di sana. Tar dulu. Seafood 2000 itu jualan masakan Padang. Ya kan ayam 2000 Pak. Pada 3100. Ya udahlah. Kalau misalnya contoh kayak ini. Jadi ikut PAU, awalnya lulusan Inggris jadi ikutan PAU. Ya udah kan ibarat kalau ini ibarat kenapa kita ngebahas kayak gini Pak? Jadi ibarat kan Bapak udah pintar kian, Bapak bagi ke aku gitu loh. Mungkin bukan buat aku aja, tapi buat kawan-kawan ini jadi ngerti gitu loh. Contoh hari ini guys, kita tetap balik lagi kita sendiri yang bisa ngerubah hidup kita. Ini serius ya, bukan Iya ecek-ecek. ini serius. Pak Diki sendiri bisa hidup di negara luar sana dengan seorang diri dan bahwasannya ingin nunjukin kalau bahwasannya ya aku mampu gitu loh, aku pantas gitu loh. Hari ini kita dapat cerita ini dari Pak Diki. Berarti bukan cuma Pak Diki aja yang bisa kan. Berarti kalian semua yang hari ini dengar video ini kalian juga bisa untuk kuliah di luar negeri sana gitu loh. Ya. Tapi balik lagi ke kita. Kalau kita nggak mampu dari segi biaya, kejar beasiswa gitu loh. Ya. Tapi kalau kau merasa kau mampu dari segi biaya, jangan benahi biayanya aja, benahi dirimu biar bisa ngikutin pelajaran itu juga gitu loh. Betul ya Pak ya? Pelajarannya sih nggak payah-payah kali. Jadi yang menarik ya teman-teman, yang mungkin tidak didapatkan di perkuliahan di Indonesia, at least zaman gua kuliah lah. Itu tadi yang gua bilang terlalu terpusat apapun diputuskan oleh dosen. Oke. Kadang dosen tidak bisa dilawan gitu kan. Tapi kalau di UK, di Inggris gitu, setiap mahasiswa yang berargumen itu dihargai pendapatnya. Dan di saat gue selesai kuliah dari sana, di saat gue balik ke Indonesia, gue ngerasa bahwa kuliahnya sih lebih susah kuliah di Indonesia. Tapi pengalaman hidup di saat gue menghargai pendapat orang Cina, Nigeria, Turki, bahkan ada orang Palestina, orang Amerika, Swedia, Jerman dan segala macam. Gue jadi tahu bagaimana cara mereka berpikir dan menyampaikan pendapat. Dan tidak ada di antara kami yang malu-malu gitu. Kadang kan di sini kan, kalau di sini gue nggak tahu ya, kalau ada dosen nanya gitu, nunggu sampai ditunjuk baru mau ngomong. Oke, berarti Kalau di sini, kalau di sana enggak. Jadi memang udah jatahnya kalau misal ada studi kasus A gitu ya. Ayo mari kita diskusi, semua didengarin. Berarti kalau ibaratnya kalau di sini anak-anak murid itu di dosen kayak bilang ada yang mau menjawab cuma bantu diam Pak, Ya. ibarat gitu. Tapi kalau misalnya di sana beda lagi, misalnya kayak any question kata begitu dia. Kamu menjawab udahlah Pak, Bapak aja lupa pun aku gitulah ya kan Pak, ibaratnya gitu ya. Oke, berarti
banyak perbedaan. Kalau bahasa Inggrisnya different Pak ya, banyak different ship and goals gitu ya. Kalau goals 2-0 berarti menang kan gitu. Jadi dari sini kayak banyak berarti perbedaan Indonesia sama atau lebih pastinya kampus di negara kita dan di negara lain gitu loh. Tapi menurut awak Pak, di saat kita berani atau kita bisa untuk kuliah di luar negeri sana, disitulah kita baru tahu dunia yang sebenarnya gitu ya Pak ya. Iya, kalau kata pepatah kuno kan bilang kejarlah ilmu, kejarlah cita-cita, belajarlah sampai ke negeri seberang. Kalau perlu ke negeri Cina, belajarlah ke negeri Cina. Jadi dunia ini diciptakan sedemikian luas gitu ya. Jangan sampai lu bangga anak Medan udah keluar Jakarta bangga. Belum ada apa-apanya Jakarta itu. Masih ada benua Afrika, Eropa, Amerika, Australia yang sama sekali lu cuma bisa tahu dari Google gitu. Dan jangan sok gaya juga kalau orang-orang Medan udah punya gaul sampai Jakarta udah paling top, sok kece gitu kan. Sehingga kadang apa kabar lu? Oke, karena apa Pak? Kalau berarti orang Jakarta sendiri atau orang yang di kota Surabaya, Bandung, Aceh atau di mana mereka juga pingin gitu loh bisa kuliah di luar negeri sana gitu ya. Pingin kuliah di Medan. Jadi jangan kayak contoh kita nih, kita hari ini tinggal di Medan atau kita tinggal di Jakarta atau kita di Bandung. Dengan kita keluar dari kota kita dari Medan ke Bandung atau dari Medan ke Surabaya atau dari Surabaya ke Medan, jangan kita ngerasa bangga di situ aja. Walau kita udah keluar dari kota kita. Malahan kita harus buktikan bukan cuma keluar kota gitu kan, keluar angkasa kalau bisa kan. Bikin kampus di planet Mars sana kan gitu. Berarti dari sini banyak pelajaran yang bisa kita ambil segi positifnya, negatifnya buang guys. Oke. Sharing kita hari ini untuk bahwasannya mungkin udah banyak orang yang lebih dari kita dan lebih tahu dari kita. Jadi nggak ada salahnya untuk kalian tahu dari mereka gitu loh. Menanya pangkal pandai ya Pak gitu kan. Emat-emat pangkal kaya. Jadi buat kita semua ayolah dari sekarang belajar untuk kepo, belajar untuk berani dan yakin, dan jangan lupa juga bersyukur gitu loh. Jadi kalau kalian ke Google atau buka handphone itu jangan cuman buka aplikasi TikTok atau cuman nontonin Karbol. Ya nggak apa-apa lah Pak, jadi apa gunanya buat YouTube kalau orang ini nggak nonton apa? Nah, tonton konten yang berkualitas kayak gini kalian nonton. Berarti Pak yang sebelumnya nggak berkualitas. Apa pula nggak nonton? Jadi konten-konten Karbol yang sebelumnya itu nggak berkualitas, baru dapat hidayah dia. Iya. Pasti nanti ini diedit ini. Dipotong ini enggak, dibiarin aja semua biar kawan-kawan tahu bahwasannya kita hari ini dan dari sekarang menit ini detik ini kalian semua harus bisa lebih maju daripada sekarang. Tadi teman kita ngomong attitude apa maksudnya? Ya maksudnya gini Pak, kalau misalnya Ati sama Tut itu kan berkawan dulu saudara. Jadi ya kita harus mengajarkan kawan-kawan si Ati sama si Tut itu harus digabungkan dari attitude gitu loh. Ya, jadi gini gengs. Follower lu tuh sebutannya apa sih? Bapak ini bilang, yo gengs, yo gengs, yo gengs. Kembali lagi gengs bersama kita. Gucci gengs. Apapun lah ya, sepandai apapun kalian, sekeren apapun kalian, sebanyak apapun follower kalian di Instagram atau di TikTok atau di YouTube gitu kan, itu tidak akan menjadi berarti kalau lu nggak punya attitude gitu kan. Karena kerendahan hati orang untuk mau belajar di banyak tempat dari banyak orang itu yang akan menentukan kesuksesan lu di masa yang akan datang gitu kan. Karena attitude lu itu yang haus akan ilmu, selalu rendah hati dan tidak sombong kemana-mana gitu kan, lu akan mendapatkan ilmu banyak. Nah di saat attitude lu udah seperti itu, kalau cuman pengen belajar di luar negeri itu mungkin hanya sebatas tinggal menunggu waktu lah, tergantung keseriusan teman-teman. Itu sih mungkin yang bisa. Oke Pak, berarti ingin terlihat pantas. Padahal lu nggak nanya apa pesan-pesan buat teman-teman gitu kan? Nggak ada Pak, nggak ada yang pesan makanan juga sih, nggak ada kan? Berarti dari sini kayak kita ambil kesimpulan, jika kau mau terlihat pantas, pantaskanlah dirimu gitu ya Pak ya. Gitu ya, karena yang harus kalian tahu guys, tua itu pasti, dewasa itu pilihan. Jadi ambil hal yang tua itu pasti, dewasa itu pilihan gitu ya. Alay, tua itu pasti, alay itu pilihan. Tergantung cuaca kalau itu ya kan weh.
Oke, buat kawan-kawan semua nanti kita bakal sharing lebih dari ini dan lebih menarik dari ini. Dan buat kalian semua tulis di kolom komen apa komentar, apa pertanyaan, apa jawaban dan apa yang pingin kalian tahu biar kita sharingkan gitu loh, ya kan? Karena kalau Kok kau suruh dia nanya, kau suruh dia jawab, Bol? biar ada aja kerja orang ini. Kalau semua aku hari ini ada kerja lah Pak. Oh iya. Bapak pun ada aja. Nah, jadi buat kawan-kawan semua makasih buat waktu kalian. Sekian dari aku, terima kasih. Semoga kita semua bisa jadi orang. Nah, nampak agak pandai sekarang kan? Ini ada otak nih, ada otak ini. Bedanya apa Pak kalau emang nggak ada otak? Berarti kalau misalnya buka kacamata Nggak ada otak. Nah, pandai kan? Nampak pandai dia. Berarti kalau buka kacamata nggak ada otak. Coba Bapak pakai kacamata Pak. Aku mau nengok, ada bedanya nggak? Nggak ada. Oh, ya udah. Kalau emang udah ada otaknya Oh ini. iya, jadi dari sini kita banyak-banyak belajar ya. Belajar yang banyak kan, kurang-kurangi ngelim-ngelim itu ya. Jadi buat kawan-kawan semua, ayo semangat bahwasan di saat kamu yakin dan yakin, di situ juga dunia akan yakin. Kalau kau anak buat yakin, oke sekian dari kami, terima kasih. Bye, kembali tutup di channel yang begadang tapi nggak ngantuk. Goodbye. Spirit.